Liapa, aku berusaha bertemu mereka yang sepertinya membenciku. Aku menuai balasan atas apa yang aku lakukan. Sekarang aku dan Selva kesulitan punya anak, dan anak-anakku justru membenciku. Lirih Delphine. Erwin terdiam, dia menepuk pelan bahu putranya. Tidak ada kata terlambat selama kamu masih bernafas Delphine. Arga dan Artan adalah anak yang berhati baik. Mereka tidak akan memendam kebencian begitu lama. Jingga dan Angkasa dikejutkan dengan kehadiran Erwin yang datang bersama Delphine dan Selva. Keduanya tidak pernah menyangka jika hari ini Delphine dan Selva akan berani datang ke rumah mereka. Terlebih, Arga dan Artan belum kembali masuk sekolah. Tentunya, Jingga merasakan khawatir dalam hatinya. Jingga, aku minta maaf atas apa yang sudah aku lakukan padamu. Sakit yang aku berikan, pasti tidak akan bisa dimaafkan oleh apapun. Aku tahu itu, aku tahu kamu tidak akan mungkin mudah memaafkanku. Tapi, aku benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik. Aku tidak mau terus berada dalam rasa penyesalan dan tersiksa dengan rasa bersalah ini. Aku minta maaf padamu, Jingga. Ucap Delphine dengan kepala tertunduk dalam. Jingga meremat kuat tangan Angkasa yang menggenggam tangannya. Dia bingung. Hatinya bimbang. Apa yang Delphine lakukan padanya tentunya sulit untuk dia maafkan. Namun, Jingga merasa egois jika dirinya terus membawa kebencian dan kemarahan dalam hatinya. Terlebih, saat ini dia tengah menikmati kehidupan bahagianya bersama keluarga kecilnya. Delphine, aku memaafkanmu. Aku berharap, kamu dapat melanjutkan kehidupanmu dengan baik ke depannya, putus Jingga. 31. Delphine yang mendengar itu menangis malu, dia tak menyangka jika Jingga dapat memaafkannya. Mengingat dulu bagaimana perlakuannya pada wanita itu, bahkan dengan jahat dia berencana menggugurkan kandungan Jingga. Terima kasih Jingga. Jingga hanya tersenyum, dia lalu menatap pada Angkasa yang tersenyum bangga melihatnya. Tubuhnya direngkuh hangat oleh sang suami, pandangan mereka tetap mengarah pada Delphine yang sedang menghalus air matanya. Dia sangat kurus. Batin Jingga melihat penampilan Delphine saat ini yang jauh berbeda dari terakhir dirinya lihat. Apa segitu menderitanya pria itu dalam penjara? Bunda, Bilu bangun. Artaren tiba-tiba datang dan mengejutkan semuanya. Anak itu membawa Biru dalam gendongannya dan menyerahkannya pada Jingga. 2. Belat, kebanyakan minum susu bayi besal. Ucap Artan dengan senyuman lebarnya. 3. Tatapannya pun jatuh pada Delphine yang menatapnya dengan derai air mata. Perlahan, pria itu beranjak berdiri. Tubuhnya bergetar, kakinya melangkah pelan mendekati Artan yang masih mematung di tempat. Macam kenal Altan Olang Gondelong. Gumam Artan, dia merasa tak asing dengan pria yang mendekatinya. 5. Artan. Semua orang dikejutkan dengan suara teriakan Arga, terlebih Artan yang langsung menatap bingung pada kembarannya itu. Terlihat Arga mendekat dengan raut wajah dingin, tatapannya memancarkan aura kenarahan. Tanpa diduga, dia langsung menarik tangan Artan dan menyembunyikan kembarannya itu di belakang tubuhnya seolah melindunginya. Mau ngapain? Mau buat kami kayak kakek juga? 1. Arga. Lirih Jingga, dia tak menyangka putranya akan mengatakan hal itu. Dulu, aku sampai membuat bunda menangis untuk bertemu dengan ayah kami. Tapi ternyata ayah kami sangat jahat. Ayah tidak mau menemui kami, ayah tidak menginginkan kami. Buat apa kesini? Sudah ada ayah Angkasa. Aku dan Artan sudah tidak mencari ayah lagi. 41. Bagaikan dihantam sebuah batu besar, itu yang Delphine rasakan. Tidak ada yang mengalahkan rasa sakit melebihi perkataan putranya di hari ini. Sampai-sampai, Delphine hanya diam membisu dengan sekujur tubuh menegang. Air matanya luruh menjelaskan keadaan hatinya yang diremukkan oleh kata penolakan putranya. Ayah. Ayah minta maaf. 6. Tambah satu lagi 5. Terima kasih dukungannya kawan di bulan ini, terima kasih juga atas kerjasamanya semoga kalian sehat selalu lancar rezekinya 0. 32.
Penolakan Arga. Jingga mendekati kedua anaknya. Arga langsung memeluknya dengan erat dan menyembunyikan wajahnya pada perut sang bunda. Artan hanya kebingungan, dia celingak-celinguk mencari jawaban atas keanehan ini semua. Delphine, Arga belum siap. Emosinya masih belum stabil ketika membahas tentang kamu. Aku tahu, kamu ayah kandungnya. Tapi, tekanan emosional yang dia dapatkan berasal dari kamu. Ucap angkasa pada Delphine. Delphine terdiam, raut wajahnya terlihat kecewa. Selva pun hanya bisa menenangkan suaminya dengan mengelus punggungnya lembut. Keduanya tidak bisa memaksa, apalagi Arga mengetahui apa yang Delphine lakukan. Membuat anak itu menyimpan rasa kebencian padanya. Artan, kemari. Titah angkasa. ENGGAAAK. ARTAN enggak boleh ke sana. Teriak Arga dan menarik kerah baju Artan hingga anak itu menabraknya. 3. Sabal blonol, sabal. Teltekan Altan ini. Gumam Artan dengan wajah tertekannya. 15. Arga seolah takut adiknya dekat dengan Delphine, maka dari itu dia berteriak tidak mengizinkan Artan mendekat. Angkasa menghela nafas pasrah, dia memberi isyarat pada Jingga untuk membawa keduanya ke kamar. Jingga pun menurut, membawa keduanya ke kamar selama Delphine masih ada di sana. Delphine, duduklah dulu. Pinta angkasa ketika dia melihat Delphine menangis menyakitkan melihat penolakan kedua anaknya. Selva membawa Delphine duduk bersamanya, begitupun dengan Erwin yang tampak syok dengan penolakan Arga sampai segitunya. Arga memiliki emosional yang berbeda dari Artan, pola pikir dan juga kecerdasan yang berbeda. Dia bukan seperti anak yang seumurannya, yang hanya mengerti bermain dan bermain. Di saat Artan hanya tahu ayahnya tidak ada, Arga mencari tahu alasan kenapa ayahnya tidak tinggal bersama mereka. Setelah dia tahu, justru yang Delphine tampakkan sebuah hal yang sangat membekas di benaknya. Aku menyesal Om, aku ingin diakui oleh mereka Hicks. Isak Delphine. 2. Angkasa mengangguk, dia membenarkan posisi biru di pangkuannya. Bayi itu untungnya anteng dengan drama yang terjadi saat ini. Biru hanya sibuk memainkan jari jernari angkasa dan juga kancing kemeja yang pria itu kenakan. Butuh waktu Delphine, jika dipaksa untuk dia mengerti semua ini. Arga tidak akan kuat. Percayalah, Arga memang memiliki sifat yang keras. Tapi, dia memiliki hati yang lembut. Kamu mungkin belum mengenalnya, tapi itulah yang aku lihat dari Arga. Lanjut angkasa. 2. Delphine seolah merasa tertampar dengan perkataan angkasa. Seharusnya, dia yang lebih tahu anak-anaknya ketimbang suami dari mantan istrinya itu. Namun, angkasa justru lebih tahu tentang Arga dibandingkan dengan dirinya yang merupakan ayah kandungnya. Biru mulai tak betah di pangku. Bayi itu meminta turun. Angkasa pun menurunkannya, membiarkan bayi itu merangkak dengan bebas di dekatnya. 33. Aku akan menunggu waktu itu Om, semoga keduanya dapat menerima maafku. Lirih Delphine. Angkasa mengangguk, dia menyampaikan beberapa perkembangan Arga dan Artan selama ini. Delphine menyimaknya dengan haru pertumbuhan keduanya. Erwin sesekali menimpali obrolan keduanya, menceritakan tentang Arga jika menghabiskan liburannya di desa. Sementara ketiga pria itu saling mengobrol, perhatian Selva justru mengarah pada bayi menggemaskan di dekatnya. Biru merangkak mendekatinya, lalu memegang kakinya untuk menumpu tubuh gembulnya. Bayi menggemaskan itu berusaha berdiri dengan bantuan tangannya memegang kaki Selva. Hai, sapa Selva dengan lembut. Tangannya pun terangkat mengelus pipi gembul bayi menggenaskan itu. Hoaya. Biru mengedipkan kedua matanya, bayi itu terlihat senang. 3. Angkasa sempat melirik putranya, dia membatin dalam hatinya. Sepertinya bayi itu selalu tebar pesona di dekat wanita. 9. Om, boleh aku menggendongnya? Selva meminta izin pada angkasa selaku ayah bayi menggemaskan itu. Angkasa mengangguk, gendong saja, tapi dia berat. 2. Selva dengan senang meraih biru ke pangkuannya, ia mencelupkan gemas pipi gembul bayi itu.
Membayangkan, jika dirinya memiliki anak nantinya, pasti akan menambahkan warna di kehidupannya. Sayangnya, kenyataan pahit harus dirinya telan kembali. Hoaya. Biru menekik senang, dia memainkan rambut panjang Selva dengan tangan gembulnya. D. Kamu sangat lucu, kau tahu itu. Ucap Selva pada Biru, seolah bayi itu mengerti perkataannya. Hoaya. Angkasa membuka pintu kamar, dia masuk ke dalam kamar Arga dengan Biru di gendongannya. Matanya menatap sang istri yang sedang duduk di tepi ranjang sambil mengelus kepala Arga yang tertidur. Tampaknya, anak itu baru saja menangis. Terlihat dari wajahnya yang sembab. Sayang. Angkasa duduk di sebelah istrinya, dia meletakkan Biru di atas karpet dan membiarkan bayi itu merangkak. Jika diletakkan di atas ranjang, sudah pasti Biru akan membangunkan Arga yang sedang tertidur, sementara Artan, anak itu tidur di sofa dalam keadaan ipatnya yang masih menyala. Ini yang aku takutkan, Sa. Lirih Jingga dengan air matanya yang luruh membasahi pipinya. 1. Angkasa yang tahu istrinya sedang membutuhkan sebuah pelukan pun langsung memeluknya dan menenangkannya. Jingga menyembunyikan wajahnya di D4 dan suaminya sambil menahan tangis. Arga tidak seharusnya menyimpan rasa benci di hatinya. Aku sudah membuat hati bersihnya timbul rasa benci, bahkan rasa benci itu tertuju pada ayahnya. 34. Shoot, tenanglah. Angkasa menenangkan istrinya, merembelai lembut punggung wanita itu. Biru yang tadinya akan menempat mbak rambut Artan jadi mengurungkan niatnya setelah mendengar isak tangis Jingga. Bayi itu kembali merangkak mendekati sang bunda, raut wajahnya menjadi panik. Dia paling tidak bisa melihat Jingga menangis. 1. Eke Enda, Ndanda. Biru berusaha berdiri, dia menarik baju yang Jingga kenakan. 1. Jangan menangis, Biru paling enggak bisa lihat kamu menangis. Pinta Angkasa, dia menghapus lembut air mata istrinya dengan jari jemarinya. Jingga meraih Biru dalam pangkuannya, Meng 3 kap lembut pipi gembul bayi itu. Biru mengulurkan tangan gembulnya, meraih wajah Jingga dan Meng 3 cupnya lembut. Seolah mengatakan, jika sang bunda tidak boleh menangis. 3. Ini konsekuensi yang Delvin dapatkan, penolakan dari Arga. Dia harus menunggu waktu sampai Arga dapat menerimanya kembali. Waktu itu, entah kapan akan terjadi. Angkasa menyampaikan apa yang dirinya pikirkan. Jingga pun ternyata berpikir demikian. Delvin harus menerima semua konsekuensi yang telah pria itu lakukan. 3. Hoaya. Au. Angkasa memegang wajahnya, menatap tak percaya pada Biru yang baru saja memukulnya. Biru pukul ayah. Pekik Angkasa tak terima. Jingga tertawa, dia pikir kamu yang buat nangis bundanya, makanya dia marah, hahaha. Hoaya. Biru menepuk tangan senang, tanpa memperdulikan Angkasa yang menatap kesal padanya. 17. Nyariin Yahnol. Maaf, seharian banyak acara tadi. Baru sore pulang kas buat. Artan, Cudabel Jamul kaya di sini. Tolong, pecat otolnya. 12. 35. Suasana cerah pagi hari. Pagi ini Artan menuruni tangga Serembari bersenarendung riang. Entah mengapa, hari ini anak itu begitu bahagia. Bahkan, si kembar yang sedang berdiri dengan bertumpuan pada sofa menatap bingung ke arahnya. Mali beldansa Lia. Ayo kita beldansa. Artan meraih kedua tangan Biru dan mengajaknya berdansa. Biru yang diperlakukan seperti itu tentu saja langsung merengek kesal. Dengan tega, Artan membiarkan adiknya jatuh terduduk di karpet dan kembali mendekati Liora. 2. Tahu sang abang akan memperlakukan hal yang sama padanya, bayi itu memekik histeris sambil mencoba melangkah menjauh dengan tangannya yang meraih tumpuan di sekitar. Tapi sayangnya, Artan sudah lebih dulu menggendongnya dan mengajaknya berputar-putar. 2. Ekheehoaya. Astaga, Artan. Jingga kaget melihat Artan berputar-putar dengan Liora di gendongan anak itu. Gegas, Jingga menghentikan Artan dan meraih Liora. Artan masih berputar-putar,
tapi lama-lama dia linglung dan hampir menabrak sofa. Jingga yang melihat itu menggelengkan kepalanya, ada-ada saja tingkah anak itu pagi ini. Biru mendekati Jingga dan merengek meminta digendong, takut Artan akan kembali mengulangi tingkahnya tadi. 3. Belputal-putal dunia ini. Gumam Artan dan berusaha berdiri. Artan tuh kenapa? Dari tadi pagi berdansa ria aja kerjanya, kenapa sih? Nara datang dan bertanya pada anak itu. Artan kembali menegakkan tubuhnya, dia membenarkan seragam yang dirinya kenakan. Hali ini kan sekolah, sekolah Baluwu. Teman Baluwu, tel pisah juga akhirnya Altan sama si gemblot itu hahaha. Berbahagia kali pelasaan ini. Seru Artan riang. 2. Kamu masih aja musuhan sama si Bima. Gumam Nara heran. Bimo. Bima gemblot hahaha. Pacalnya Nala itu. Heh sembarangan. Enggak iya. Pekik Nara tidak terima. Jingga mengajak anak-anaknya sarapan sebelum berangkat sekolah. Memang, Artan Arga dan Nara sudah menduduki bangku sekolah dasar. Jingga dan Angkasa memutuskan untuk memasukkan ketiganya di sekolah favorit swasta terbaik di kota. Biayanya tentu tidaklah murah, tapi bagi Angkasa dan Jingga adalah pendidikan dan ilmu yang ketiga anak itu dapatkan. Arga, ayo makan sayang. Jingga menyapa Arga yang baru saja datang bergabung. Hoaya. Liora menepuk mejanya, seolah meminta Arga untuk segera duduk. Nanti ayah akan antar kalian, dan nanti bunda yang akan menjemput. Selain ayah dan bunda yang menjemput, kalian jangan mau ikut dengan siapapun oke? Jika ada yang berpura-pura menjadi teman ayah dan bunda katakan apa? Teman ayah dan bunda ndak ada yang kele. Celetuk Artan sembari melahap rotinya. Nara yang mendengar itu langsung melirik sinis padanya. 10. 36. Nda sopan begitu Artaan. Merendahkan orang, itu nda baik. Liakan bunda. Ucap Nara pada sang bunda. Benar, terus bilangnya bagaimana? Tambah Jingga menanyakan kembali. Bilangnya harus, bunda sama ayah enggak punya teman jelek. 6. Angkasa hampir tersedak roti yang dirinya makan, begitu juga dengan Artan. Keduanya menatap Nara dengan tatapan kaget. Berbeda dengan Arga yang sudah menduga hal itu. Jangan dipikir, Nara lebih mending dari Artan. Gadis kecil itu, bahkan lebih menghanyutkan. Benarkan. Aku lihat teman ayah tampan-tampan, teman bunda cantik. Enggak ada yang jelek, yang suka nyulik anak orang itu jelek. Kamu lebihlah nalaa, body shaming itu. Kalau Altan lan dompet semiting. Lebih baik hati Altan daripada Nala. Seru Artan dengan mata membulat sempurna. Angkasa menepuk keningnya, sudah, habiskan makanan kalian. Enggak ada yang benar kalian ini. Sesuai janji, siang ini Jingga menjemput anak-anaknya sekolah. Tentunya, dia mengajak kedua bayi gembul bersamanya. Jika ditinggal bersama pelayan, dia pasti tidak tenang. Apalagi, sejak si kembar bisa merangkak Jingga dan Angkasa memutuskan untuk tidak memakai pengasuh lagi untuk merawat keduanya. Hoaya. 1. Lia, kita jemput abang sama kakak ya. Ucap Jingga dan fokus menyetir. Sesekali dia melirik ke belakang, di mana si kembar duduk anteng di car seat mereka. Sesampainya di sekolah, Jingga gegas turun dan memberikan kartu penjemputan. Tak lama, muncullah ketiga anak yang sejak tadi Jingga tunggu. Melihat ketiganya, Jingga tersenyum senang. Bunda, nanti pulang beli lempel ya. Nara juga mau. Sahut Nara. Berbeda dengan Arga yang langsung masuk ke dalam mobil saja. Oke, ayo masuk. Jingga duduk di kursi kernudi, sementara Artan dan Nara duduk di kursi belakang si kembar. Arga, anak itu tentunya duduk di depan menemani Jingga menyetir. Bagaimana hari ini? Apa seru? Tanya Jingga, mengingat hari ini adalah hari pertama mereka bersekolah. Seru, semuanya baik. Aku sudah punya banyak teman. Bunda tahu. Artan bertemu sahabat sejatinya, hahaha. Diam Nala. Si gemblot bukan sahabat Altan. Dia polisi udara Altaan,
sampai sesak lasarnya Altan bel napas. Pelok Artan tak terima. 5. Ternyata teman yang sering Artan kesalkan itu satu sekolah lagi. Jingga penasaran, kenapa putranya begitu tidak suka dengan anak tersebut. Lagi, jika anak itu bersekolah di sekolah yang sama, tandanya orang tua anak tersebut. 37. Bukanlah orang biasa. 38. Tanggung jawab sebagai abang. Sesampainya di toko makanan, Jingga dan anak-anaknya lekas turun dari mobil. Kedua bayi kembar itu langsung diletakkan pada stroller mereka. Jika digendong, Jingga tidak akan kuat menggendong keduanya terlalu lama. Artan sama Nara ambil keranjang masing-masing ya. Lia bunda, seru keduanya dan mengambil keranjang kini mereka. Biasanya toko makanan itu menyediakan keranjang kecil yang memudahkan untuk pelanggan mengambil makanan yang ada. Banyak jenis makanan yang dijual dari makanan tradisional sampai makanan modern. Jingga selalu membeli lemper kesukaan Artan di sana, bersamaan dengan cake ketan hitam kesukaannya. Hoaya, Biru mengambil sebuah roti di dekatnya. Melihat itu, Jingga langsung menariknya kembali. Biru tentu kesal, dia mengulangi hal yang sama. Tapi lagi-lagi Jingga merebutnya dan justru menjauhkannya. 1. Biru menghentikan rengekannya saat wajahnya tak sengaja ditampar oleh roti berukuran panjang milik seseorang. Ujung roti itu sedikit keluar dari kertasnya, dan mengarah tepat di depan bibirnya. Mungkin, itu yang dinamakan rezeki tak terduga. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Biru membuka lebar mulutnya dan melahap roti itu. Karena giginya hanya ada 4, 2 atas dan 2 bawah, membuatnya tidak maksimal dalam menggigit. Alhasil, roti itu hanya tergigit kecil saja. Seolah, serangga yang menggigitnya. 3. Artan menyaksikan hal itu, dia mematung sebentar dengan mulut mengempatnya akibat syok melihat apa yang terjadi di hadapannya. Tersadar, Artan lekas menarik stroller adiknya menjauh dari sana. Sebelum, orang itu sadar kelakuan adiknya. 5. Kalau olangnya malah, kamu yang dijual Bilu, tahu ndak? Desis Artan kesal. 3. Setelah banyak memilih makanan, Jingga mengajak anak-anaknya ke kasir. Seusai semua belanja di total, Jingga lekas membayarnya dengan kartu milik suaminya. Sejak menjadi istri angkasa, Jingga benar-benar hanya menikmati harta milik suaminya itu. Sudah, ayo kita ke mobil. Ajak Jingga pada anak-anaknya. Dia jalan lebih dulu dengan mendorong stroller si kembar. Sementara Nara dan Arga mengikutinya dari belakang. Saat Artan akan melangkah pergi, telinganya menangkap percakapan orang yang mengantri di belakangnya tadi dengan sang kasir. Loh iya ya, sepertinya digigit tikus. Masa toko sebesar ini ada tikusnya sih? 2. Maaf nyonya, bisa ganti dengan roti lain. Toko kami bersih, tapi mungkin terkena garpu atau barang lainnya. Tapi ini kayak gigitan tikus loh. Lihat, 2 begini. 3. Artan meringis mendengar perdebatan itu, hatinya sungguh ragu saat ini. Antara kabur atau berbalik dan menjelaskan semuanya. Namun, dirinya ingat kata-kata angkasa. Jika laki-laki sejati, adalah yang mengakui kesalahannya. Jadi, Artan akhirnya memantapkan diri untuk berbalik dan mendekati kedua wanita itu. Onti. Itu bukan tikus yang gigit, tapi adik Altan. Dia bayi, ndak ada pikirannya, digigit itu Loti Onti yang di depan. 39. Bibilnya. Maaf ya Onti, Altan ganti ya. 13. Wanita itu dan sang kasir saling tatap, keduanya kaget dengan kejujuran Artan. Terlebih, dengan kecadelan anak itu. Keduanya pun kembali menatap pada Artan yang sedang mengeluarkan uang dari dalam saku bajunya. 2. Bunda ndak kasih Altan jajan banyak, cuman 10 lebu. Kulangnya, Onti datang ke Asga Skincare, nanti minta gantinya sama ayah Altan, bilang anaknya yang gigit Loti. Ucap Artan sembari menyodorkan uangnya. 3. Wanita itu syok, dia memegangi D4-nya. Karena tak kunjung diambil,
Artan meletakkan uangnya di atas meja kasir. Bun sudah klakson dari tadi, nanti ditinggal Altan sama Bunda. Altan talu sini ya, maaf ya Onti. Artan berlari pergi, meninggalkan wanita itu dalam keterkejutannya. Sampai, seorang pria datang dan merangkul pinggangnya lembut. 4. Sudah selesai belanjanya sayang? Tanya pria itu. Hani, aku mau anak itu jadi menantu kita. Aku mau dia jadi menantu kita. 9. Apa? Anak mana? Sayang, anak kita juga masih janin 2 bulan. Bagaimana? Pria itu diam mematung saat sang istri mencengkeram kerah kemejanya dan melot teh tajam di depan wajahnya. 13. Aku mau dia jadi menantu kita, putra pemilik Asga Skincare. 3. Sementara itu, Artan berhasil naik ke mobil. Dia melirik kesal pada biru yang seolah tidak mengingat kesalahannya tadi. Wajar saja, bayi itu tidak tahu jika apa yang dilakukannya tadi adalah salah. Artan tadi kemana? Kok lama? Tanya Jingga sembari melajukan mobilnya. Itu gala-gala bilu. Tadi, bayi tidur makan ini, makan roti olang. Tadinya Altan mau kabul, tapi ndak tenang perasaan ini. Jadi Altan balik lagi minta maaf sama ontinya, bayal pakai uang 10 lebu Altan. Terus Altan bilang, kalau kulang ambil sisanya sama ayah di kantor Asga Skincare. 2. Jingga mendengarkannya dengan baik tanpa memotongnya sedikit pun. Hal itu bertujuan agar Artan dapat menceritakan semua yang terjadi tadi tanpa terlewat. Sebab, jika Jingga sudah menyelanya, Artan pasti akan lupa beberapa saat. Ya sudah enggak apa-apa, Bunda bangga sarma Artan. Walaupun itu bukan salah Artan, tapi Artan mau tanggung jawab atas Narna adik Artan. Terima kasih ya sayang Bunda, nanti uangnya Bunda ganti ya. Ucap Jingga menilai positif cerita yang dia dengarkan dari Artan. Ganti 20 lebu ndak papa Bunda, lela lahil batin Altan. Sahut Artan yang mana membuat Arga dan Nara mendelikkan mata mereka. 5. Itu namanya kesempatan di dalam kesempitan Artan. Pekik Nara dan Arga serentak. Artan meringis mendengarnya, setelahnya dia mencicit kecil. Ya udah sih, kan ditawalin Bunda juga. Triple ya, maaf kemalaman. 40. Obrolan angkasa dan Arga. Arga tengah membaca bukunya, sesekali dia mengerjakan soal yang ada. Anak itu seolah tak mau menyia-nyiakan kesempatan belajarnya. Sampai-sampai, Jingga khawatir tentang Arga yang terlalu serius belajar. Takut anak itu tertekan dan lelah. Tapi jika tidak belajar, rasanya Arga akan sakit kepala. Mama kapan kesini? Nara kangen Mama. Arga menghentikan kegiatannya, anak itu mengalihkan pandangannya pada Nara yang sedang berteleponan dengan If sambil tiduran di ranjangnya. Mama tahu enggak? Teman-teman Nara bilang Nara hebat punya ibu 2, karena mereka cuman punya 1. Mereka bilang, minta 1 ibu lagi tapi mama mereka malah marah. Serunya. 6. Arga yang mendengar itu terdiam, dia kembali menatap bukunya tapi tak membacanya. Pikirannya berkecamuk, dia teringat jika bukan hanya Nara yang memiliki 2 ibu, tapi dirinya juga. Dia memiliki 2 ayah dan juga 2 ibu. Namun, hubungannya dengan ayah kandungnya tidak sebaik hubungan Nara dan If. Hoaya. Nara dan Arga mengalihkan pandangan mereka pada bayi menggemaskan yang masuk ke dalam kamar. Liora merangkak cepat mendekati meja belajar Arga, bayi menggemaskan itu merindukan sang abang yang selalu berada di kamar. 2. Kamu mencari abang Arga menunduk, dia meraih Liora dalam pangkuannya. Bayi menggemaskan itu lalu bermain dengan buku Arga yang ada di hadapannya. Nara enggak pernah marah sama Mama. Mama sama ayah pisah, karena itu yang terbaik. Kalau Nara, yang penting Mama ingat lagi sama Nara. Kalau dulu, Nara gak ingat, jadi biarkan saja. D. Arga mendengarkan perkataan Nara, dia diam sambil meresapi kata-kata yang seolah tengah mendekati dirinya saat ini. Semuanya tidak mungkin terjadi kecuali digantikan dengan yang terbaik. Batin Arga. Arga lalu keluar kamarnya, membawa Liora bersamanya.
Dia menghampiri angkasa yang sedang berada di ruang kerja. Melihat kedatangannya pria itu menjeda kegiatannya dan tersenyum lembut menyambut kedatangannya. Arga, kemarilah. Panggil angkasa. Arga duduk berhadapan dengan angkasa, ia meletakkan Liora di atas meja. Liora yang melihat sang ayah gegas merangkak mendekatinya. Angkasa dengan senang hati meraih Liora dalam pangkuannya. Dibandingkan biru, Liora lebih dekat dengannya. 3. Ayah, apa aku bisa mendengar tentang ayah Delvin darimu? 1. Angkasa terkesiap atas pertanyaan Arga. Dia benar-benar tak mengira Arga akan bertanya hal demikian. Tentunya, angkasa dapat menceritakan tentang Delvin. Namun, sebenarnya apa tujuan anak itu bertanya? Aku hanya ingin tahu hal lain tentangnya. Lanjut Arga melihat keterkejutan angkasa. 41. Oke, ayah akan menceritakannya. Ayahmu tumbuh tanpa sosok ibu, istri kakek Erwin meninggal saat ayahmu itu berumur 4 tahun karena sakit. Kakek memutuskan untuk tidak menikah lagi, dan merawat ayahmu sampai tumbuh dewasa. Karena menjadi anak satu-satunya, kakek Erwin sangat menanjakannya. Ayah, apa seorang anak akan kehilangan arah setelah ibunya tiada? Tanya Arga dengan tatapan serius. 4. Angkasa tersenyum, kamu benar, ibu adalah segalanya. Ayah sempat kehilangan arah setelah kematian ibu ayah, tapi kita bisa merajut kehidupan kita seperti apa ke depannya. Ayah tidak mendapatkan keluarga cemara seperti impian semua anak. Tapi, ayah bisa mengusahakan hal itu untuk kalian. 2. Arga terdiam, memandang pada Liora yang sedang bergurmam tak jelas sambil memainkan tangan besar angkasa. Ayah Delvin selalu dituntut untuk bisa sejak kecil, karena kakek akan menjadikan dia penerusnya. Kenapa ayah dan bunda tidak mau menuntut kalian untuk bisa segala hal? Karena takut kalian tumbuh menjadi anak yang ambisius yang berlebihan dan itu tidak baik. Ambisius boleh, tapi jika berlebihan itu akan menghancurkan diri kamu sendiri. Angkasa menjeda ucapannya sejenak, sebab dia harus menurunkan Liora yang meminta untuk diturunkan. Itu yang terjadi pada ayah Delvin saat itu, dia terlalu ambisius mendapatkan sesuatu, tidak mau merasa tersingi, hingga hal itu menghancurkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Manusia tidak ada yang luput dari yang namanya salah, dan mereka berhak mendapatkan kesempatan, termasuk ayah Delvin. Tapi satu hal sisi positif yang bisa kamu ambil darinya. Apa? Tanya Arga penasaran dengan kening mengerut dalam. Angkasa tersenyum, dia hanya mencintai satu wanita, yang menjadi ibu sambungmu sekarang. Ayah Delvin tidak pernah mencintai bunda. Terus kenapa ada aku dan Artan? Kata ayah, anak itu berasal dari dua orang yang saling mencintaikan. Jika ayah Delvin tidak mencintai bunda, kenapa? Bisa ada kami. Tanya Arga dengan mata mengerjap polos. Angkasa merutuki dirinya sendiri, dia salah dalam berbicara. Bagaimana ini? Bagaimana dia menjelaskannya? Tidak mungkin, dia menjelaskan detail tentang pembuahan pada anak seusia Arga bukan. Arga begini, sebenarnya cinta tidak cukup untuk menghasilkan anak. Ada hal lain yang mendukungnya, nanti kamu akan belajar di kelas 6. Liakah? Kalau belajar sekarang saja bagaimana? Jangan. Pekik angkasa dengan mata membulat sempurna. 2. Kenapa? Aku tanya bunda saja kalau gitu. Arga keluar dari ruangan angkasa, meninggalkan sang ayah yang langsung menempat mbak kasar rambutnya. Abis sudah, Jingga bakalan ngomel setelah ini pasti. Gumam angkasa. Arga mendatangi Jingga yang sedang ada di dapur membuatkan makanan untuk bayi kembarnya. Awalnya Jingga tidak melihat keberadaan Arga, tapi saat ia berbalik barulah dirinya menyadari kehadiran anak itu. Arga, kenapa sayang? Cari apa? Tanya Jingga dan kembali melanjutkan kegiatannya. 42. Bunda, dari mana anak berasal? Jingga yang mendengar itu refleks menatap heran putranya, tentu saja dari perut bunda. Gimana anak bisa ada di perut bunda? Tanya Arga kembali. Jingga ingin menjawab, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu bertanya hal itu?
Ayah bilang anak itu didapat dari dua orang saling mencintai. Sementara, ayah Delvin tidak mencintai bunda, dari mana aku dan Artan bisa ada? Jingga memegangi empatnya, dia hampir tersedak lut empatnya sendiri atas pertanyaan Arga. Ayah angkasa yang bilang, mengetahui pertanyaan itu karena suaminya, tentu membuat Jingga kesal. Dengan emosi yang membara, Jingga menggulung lengan bajunya. Raut wajahnya memancarkan aura kekesalan yang tidak ada tanding. Bunda belum jawab. Hal mendukung apa bisa ada anak di perut? Keke Arga. Cek, karmu tahu burung gagak. Dia yang bawa calon adikmu ke perut bunda saat malam hari. Selain cinta, itulah hal pendukungnya. Sudah bukan. Sekarang, akan bunda samperin ayahmu dulu. Jingga beranjak pergi, meninggalkan Arga yang masih dalam kebingungan atas jawaban yang dirinya terima. Burung gagak. Aku tidak pernah lihat burung gagak di rumah I. AAMPUN sayang. AMPUUN. Orang anaknya tanya ya aku jawab, iya enggak. Lagi LAGI. 8. Arga memasang raut wajah meringis mendengar teriakan angkasa. Sudah pasti, ada perang dalam kamar. Tidak tahu, benda apa yang Jingga bawa tadi saat menemui angkasa. 1. Centong. Sapu. Kemoceng. Oh, pasti rasanya pedas sekali. Gumam Arga. 43. Arga yakin. Hari ini Jingga dan angkasa secara khusus menjemput anak-anak mereka di sekolah. Ketiganya tentu senang karena kedua orang tua mereka datang menjemput. Terlebih Artan, dia langsung membuka pintu kemudi dan menadahkan tangannya. Di depan Citu ada abang cilol gulung, Altan mau beli. Katanya uang ungun dah cukup, minta uang bilu ayah. Pinta Artan. 2. Cilor gulung. Makanan apaan itu? Udah, biar bunda buat aja di rumah. Seru Jingga menolak permintaan putranya. Ibunda, beda. Lasanya beda. Beda. Lasanya tuh. Bercampur sama keringat orangnya bunda, jadi beda rasanya. Celetuk Nara yang mana membuat Artan Mel 0T tajam. 3. Sembalangan. Ndak boleh gitu, abangnya Belsi golengnya ndak ada pakai kelingat. Nalani, sembalangan. Awas kalau minta ya, Altan ndak kasih kenala. Pekik Artan tak terima. Tak mau ada meributan, angkasa memberikan selembar uang yang Artan minta. Dengan itu, Artan langsung merailnya dan berlari pergi mendekati penjual yang dirinya maksud. Arga pun mengikuti adiknya, dia takut Artan menyeberang sembarangan walau bukan di jalan utama. Kenapa dikasih sih? Tegur Jingga. Bentar dulu ngomelnya, aku cari tempat parkir dulu. Balas angkasa dan melajukan mobilnya perlahan. Selang beberapa saat, Artan dan Arga kembali. Keduanya naik ke dalam mobil dan duduk di kursi masing-masing. Tak hanya Artan yang membeli jajan, ternyata Arga juga membelinya. Melihat hal itu, tentu saja Nara menginginkannya. Ih kalian kok jajan dah bilang-bilang, Nara mau. Rengek Nara 1. Artan mengunyah baksonya dengan gaya sombongnya, tanpa memperdulikan wajahnya yang cemong dengan kecap. Kedua tangannya sudah penuh dengan berbagai jajan yang dirinya dapat beli tadi. 3. Ndak boleh, ini jajan bel campur kelingat abangnya, kan Nala ndak mau. 3. Nara mengerucutkan bibirnya sebal, dia bersedekap di empat dan membuang pandangannya ke jendela. Namun, sesuatu disodorkan padanya. Nara menoleh, menatap Arga yang memberikan bakso bakar untuknya. Makanlah, dan jangan berdebat. 2. Nara mengambilnya, emang paling baik itu Arga, kalau Artan anak pungut. Nenek lombeeng. Belum dilasa bibil situ Altan talikiah. Pekik Artan tak terima. Nara tak peduli, anak itu menggoyangkan kepalanya hingga rambutnya yang dikuncir dua ikut bergoyang. Dengan lahap, dia memakan bakos bakar yang Arga berikan. 44. Tak hanya memberi pada Nara, Arga juga memberikan kedua adik kembarnya bakpao original yang dirinya beli. Jika kedua bayi itu hanya melihat ketiganya makan, pasti akan ribut.
Makanya, Arga juga turut membelikannya. Hoaya. Biru memekik senang, bayi itu memakan bakpao yang Arga berikan. Dikasih apa itu adeknya abang? Tanya Jingga, dia seolah tahu suara Biru ketika mendapat makanan. Bakpao bunda, tapi yang tanpa isi kok, balas Arga. Dia tahu, jika kedua adiknya tidak diperbolehkan makan yang manis. Ogi, sayang kita ke rumah sakit dulu ya. Tiba-tiba Angkasa menyela ucapan istrinya. Ngapain? Ada yang sakit atau kamu yang ingin periksa? Tanya Jingga heran. Angkasa menggeleng, dia melirik spionnya sebentar sebelum kembali fokus ke depan. Delvin masuk rumah sakit, udah dirawat 2 hari ini. Aku belum selat jenguk, gak enak sama Kak Erwin. Nanti kamu ikut ya, jenguk bentaran aja cuman setor muka. Anak-anak biar di mobil aja, titip sama satpam. Sakit. Sakit apa? Tanya Jingga kembali. Tak hanya Jingga yang penasaran, Artan dan Arga juga ikut penasaran. Gert. Balas Angkasa yang mana membuat Jingga kaget. Melirik raut wajah istrinya, Angkasa kembali melanjutkan perkataannya. Delvin itu punya kondisi lambung yang buruk sejak kecil, turunan dari mamanya. Mungkin selama di penjara, dia nggak bisa makan dengan baik dan tepat waktu. Sehingga keadaan lambungnya semakin parah. Kamu lihat kemarin dia sangat kurus kan? Kasihan. Cicit Jingga yang mendapat tatapan pertanyaan dari Angkasa. Kamu kasihan karena apa nih? Sesama manusia apa sesama mantan? Jingga yang mendapat pertanyaan seperti itu hanya memandang Angkasa tanpa ekspresi apapun. Suaminya itu seakan ingin mengajaknya perang saat ini. Pertanyaannya, sungguh tidak masuk akal. Jangan mulai. Tegur Jingga kesal. Sesampainya di rumah sakit, Angkasa memarkirkan mobilnya lebih dulu. Karena kedua bayi tidak bisa dibawa masuk, jadilah Angkasa membiarkan Nara bersama kedua bayi kembar itu di dalam mobil. Dia juga menitipkan kunci mobilnya pada Nara yang memang sudah diajarkan bagaimana cara menggunakannya. Hanya sebatas mengunci pintu dan membukanya saja. Tentu, Angkasa tidak mengizinkan Nara ke kursi kemudi. Artan dan Arga mau di sini juga. Tanya Jingga, dia tidak mau memaksa keduanya untuk ikut. Altan ikut. Artan mau ketemu Om Coklat tebus mulah. Seru Artan semangat. Tatapan Jingga dan Angkasa beralih pada Arga yang diam seolah tengah berpikir. Arga, aku ikut. 45. Jingga dan Angkasa saling tatap, mereka khawatir tentang keadaan Arga. Angkasa menoleh pada Arga, menatap dalam anak itu. Arga, yakin. Arga mengangguk mantap, bukankah ayah bilang setiap orang berhak mendapatkan kesempatan? 2. Angkasa tersenyum, begitupun dengan Jingga. Mereka tak memaksa Arga dan Artan untuk menerima Delvin dan memaafkan kesalahan pria itu. Narnun, keduanya tahu Arga hanya keras secara pendirian tapi tidak dengan hatinya. Hanya tinggal menunggu waktu kapan Arga akan menggunakan hatinya. Jika Arga merasa tidak nyaman ketika di sana, katakan saja oke. Kita akan langsung pulang. Ucap Jingga, dia juga tidak akan larna. Mengingat, ketiga anaknya ada di mobil yang tetap menyala. Angkasa keluar lebih dulu, dia mendekati satpam yang sedang berjaga di dekat mobilnya. Dia pun berbicara pada satpam itu dan memberikan tips untuknya. Menitipkan ketiga anaknya yang ada di mobil dan memastikan mereka aman. Ayo, kita jenguk sebentar. Sebentar ya, 5 menit. Nanti dedek kembal gelisah galau melananda ada altaan. Oh, haha iya. Balas Angkasa. Sementara Arga, dia merenas kuat tangannya. Artan yang melihat itu, langsung meraih tangan Arga dan menggenggamnya dengan lembut. Ndak usah liso abang, ada Altan yang pegang tangan abang. Belgetal kalna lapalkan. Sama, pelut Altan lapal tapi badan Altan beldili ndak getal. 19. Cek, kau ini. 2. 46. Menjenguk. Delvin dan Selva dikejutkan dengan kedatangan Angkasa bersama istri dan anak-anaknya. Bahkan, Erwin sampai mematung melihat Arga, anak yang selalu enggan bertemu dengan ayahnya.
Sampai-sampai, Delvin menangis melihat anak itu yang datang menjenguknya. Maaf kami baru datang, bagaimana Vin? Sudah mendingan. Angkasa mendekati bed pasien Delvin, Selva pun menyingkir memberi ruang untuk Om dari suaminya itu. Apa kabar? Jingga berpelukan singkat dengan Selva. Keduanya memilih untuk berdamai dan menjalin hubungan baik. Baik, si bayi kembar mana? Di mobil sama Nara, kasihan kalau diajak masuk. Balas Jingga. Sementara itu, Angkasa menepuk bahu Delvin. Wajah keponakannya itu masih tampak sangat pucat, kantung matanya pun terlihat hitam. Jelas sekali terlihat betapa tersiksanya Delvin dengan sakit yang dirinya derita. Sakit, yang banyak orang sepelekan tapi sangat berbahaya. Banyak keempatian yang disebabkan olehnya. Sudah sedikit mendingan, tapi masih sulit makan. Terang Delvin sembari mengusap air matanya. Angkasa mengangguk paham, ia lalu menatap Arga dan Artan yang berdiri di jung bed pasien. Dia lalu melambaikan tangannya, meminta keduanya mendekat. Dengan ragu, Arga dan Artan melangkah mendekati Angkasa. Arga dan Artan datang sengaja ingin ikut menjenguk. Aku tidak memaksa, murni keputusan mereka sendiri. Ucap Angkasa yang tidak dapat dipercaya oleh Delvin. Dia kaget tentu saja, merasa ragu jika Arga dan Artan mau menemuinya tanpa dipaksa. Sungguh, dia merasa terharu dengan itu. Om Coklat tebus mulah sakit. Kata Bunda kalau sakit pelut itu karena salah makan, makanya jangan makan sembalangan. Seru Artan. 2. Delvin tak marah Arga memanggil Om padanya, pria itu hanya menanggapi celotehan Artan dengan senyuman di bibir pucatnya. Namun, Angkasa mengerti kekecewaan Delvin karena Artan tak memanggil ayah pada pria itu. 2. Artan, panggil ayah jagoan. Ayah Delvin juga ayah Artan. Ayah. Bisa 2. Bingung Artan. Sama kayak Nara. Nara juga punya ibu 2 kan? Kalau Artan, punya ayah 2. Dia menjelaskan pada Artan lebih simple dibandingkan menjelaskan pada Arga. Oh gitu, ayah Coklat tebus mulah. Ucap Artan kembali yang mana membuat tawa Delvin dan Angkasa pecah. 2. Tatapan Delvin laku beralih menatap Arga, dia tersenyum kaku pada anak itu. Delvin sadar diri, jika dia tak pantas mendapatkan maaf dari anaknya. Anak, yang kehadirannya pernah dia tolak. Delvin cukup menyesali perbuatan dan perkataannya. Andai semuanya bisa diputar, dia ingin memutar waktu dan menjadi seorang ayah yang baik untuk keduanya. Cepat sembuh. Ayah. Ucap Arga dengan kaku. 6:47. Mendengar itu, Delvin menegang. Tatapannya terpaku pada Arga yang baru mengatakan sesuatu untuknya. Perasaan Delvin berdesir, jantungnya berdebar kencang. Kedua sudut bibirnya terangkat melengkungkan sebuah senyuman haru. Arga sudah maafin ayah? Tanya Delvin dengan suara bergetar, ia sampai memegangi D4 danya. Arga mengangguk, aku memaafkan ayah. Tapi untuk melupakan apa yang terjadi, aku belum bisa melakukannya. 3. Ayah tahu, ayah minta maaf padamu. Walau ayah tahu, ribuan kata maaf tidak bisa menyembuhkan luka yang ayah berikan untukmu dan Artan. Ayah minta maaf pernah mengabaikan kalian, menolak kehadiran kalian, maafkan ayah. Ayah memang ayah gang buruk, sekali lagi. Maafkan ayah. Ujar Delvin dengan isak tangis yang tertahan. Jingga, Selva dan Erwin menatap tegang pada Arga, entah kenapa kata-kata yang anak itu keluarkan sangat menusuk ke dalam relung jati siapapun yang mendengarnya. Terlebih Jingga, sebagai seorang ibu khawatir dengan apa yang Arga ucapkan selanjutnya. Arga mengangguk, dia masih tampak kaku berbicara dengan Delvin. Angkasa paham, dia merangkul lembut anak itu. Menemui Delvin dan berkata seperti tadi saja sudah kemajuan yang bagus. Angkasa salut, dengan keberanian Arga melawan ketakutannya. Angkasa jadi ingat, setelah dirinya dan Erwin mengetahui jika Delvin orang terakhir yang bersama Tuan Yuda, Arga datang padanya dengan membawa sebuah flash disk. Angkasa menerimanya dengan heran saat itu. Dia ada sebelum kakek meninggal,
CCTV menangkap kejadiannya. Ucap Arga dengan air mata yang tertahan. Saat itu, angkasa langsung mengeceknya dengan laptopnya. Benar, dirinya melihat Delvin yang keluar dari kamar Tuan Yuda sebelum akhirnya pelayan menemukan Tuan Yuda tak lagi bernyawa. Hal itu disaksikan Arga, anak yang seharusnya tidak tahu tentang hal ini. Arga, dia jahat, dia sangat jahat. Angkasa memejamkan matanya sejenak dan menarik nafas dalam. Dia ingat kata-kata Arga terakhir sebelum akhirnya anak itu sangat membenci Delvin. Hingga akhirnya, dia dapat berdamai dengan semuanya. Sungguh, perkataan Arga saat itu membuat D4-danya terasa terhimpit hingga rasanya sulit bernafas. Oh ya, Delvin, kami tidak bisa lama lama. Nara dan bayi kembar kami menunggu di mobil, takut mereka keburu rewel. Pamit angkasa, dia tidak bisa berlama-lama karena ada kedua bayi yang ditinggal bersama kakak mereka. Terima kasih sudah mau datang menjenguk. Om, aku minta maaf atas apa yang terjadi. Aku penyebab kakek meninggal, aku benar-benar minta maaf. Andai saat itu aku menolongnya, mengambilkan obatnya, rasa penyesalan ini akan terus menghantuiku. Lirih Delvin dengan suara bergetar. 48. Kisah yang manis. Angkasa menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan lembut. Jujur saja, rasanya aku masih marah padamu. Tapi, kemarahan tak mengembalikan apa yang sudah hilang. Semoga kamu cepat sehat dan melanjutkan kehidupanmu. Aku akan menjaga kedua putramu dengan baik, tenang saja. Delvin menunduk, tapi ia tiba-tiba teringat sesuatu. Untuk nafkah mereka, aku ingin memberikannya, tapi mungkin untuk awal sangat sedikit. Aku belum mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sementara aku sedang merintis usaha baruku, sebuah kafe. Angkasa menatap pada istrinya, yang berhak menjawab itu hanya Jingga selaku ibu dari Artan dan Arga. Merasa dipercayakan untuk menjawab, Jingga pun mendekati Angkasa agar menatap Delvin lebih dekat. Sebenarnya tidak perlu, Angkasa sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tolak Jingga secara halus. Dia tahu Delvin sedang merintis, takut hal itu justru memberatkan pria tersebut. Tetapi, Delvin kecewa dengan itu. Selva melangkah mendekati Jingga dan mencoba mengajaknya berbicara. Jingga, Delvin ingin bertanggung jawab pada Arga dan Artan. Dia ingin berubah, salah satunya dengan memberi hak kedua anaknya. Aku tidak masalah, sungguh. Mungkin, apa yang Delvin berikan nanti tidak seberapa. Tapi tolong diterima, jika semuanya sudah kembali normal Delvin akan melebihkannya. Jingga putuskan untuk setuju, dia tidak akan menelan Delvin. Terserah, pria itu ingin memberikan apa untuk si kembar. Selagi itu hal baik, Jingga tidak melarangnya. Apalagi, Artan dan Arga sudah memiliki tabungan sendiri. 3. Ya sudah, kita pulang dulu. Delvin, cepat sehat dan jangan pernah makan apapun. Biar aku pesankan peti sekalian. Seru Angkasa sambil bercanda, membuat Delvin akhirnya tertawa karena candaannya. 1. Kami pulang dulu ayah, cepat sehat. Ucap Arga kembali, sebelum tangannya meraih tangan Angkasa dan menggandengnya. Artan ingin menyusul Arga tapi, dia lebih dulu menatap pada Delvin. 0 ayah, jangan cepat sembuh. Altan lihat sustelnya cantik-cantik di sini. Sekalian, cuci mata kata ayah Angkasa Laya. 13. Artaan. Teriak Arga kesal, bukannya cepat menyusul anak itu malah membuat huru hara lagi. Lia, Sabal. Apalah abang ini, malah ajak Keljanya. Artan menyusul Artan, tangannya pun ditarik cepat oleh sang kembaran dua. Selepas kepergian mereka, suasana kamar rawat Delvin kembali sunyi. Sejenak, pria itu diaren memandang lurus ke depan. Dia melamun, sampai Selva tiba-tiba menepuk bahunya dan mengelusnya. Setidaknya, Arga sudah mau mengobrol denganku. Aku sudah sangat bahagia, walau aku tahu, kami tidak akan bisa dekat. Arga, pasti tidak akan nyaman dan tenang di dekatku. Lirih Delvin. 1. 49. Sepanjang jalan pulang,
Jingga dan angkasa membahas soal delfin. Tapi tiba-tiba percakapan keduanya terhenti saat angkasa melirik ke belakang di mana anak-anak mereka duduk. Jingga pun menolehkan kepalanya, menatap Arga yang sedang melamun. Arga, enggak apa-apa sayang? Tanya Jingga. Arga meliriknya sebentar sebelum kembali menatap pada jendela. Arga, enggak apa-apa bunda, cuman ngantuk aja. Tidurlah kalau mengantuk, perjalanan masih sedikit panjang. Ucap Jingga sebelum kembali menatap ke depan. Suasana di mobil cukup sepi, sebab kedua bayi kembar tertidur pulas setekah mendapat susu. Artan dan Nara juga sudah tertidur, dengan kepala Artan yang berada di bahu Nara. Jika dalam keadaan tidur, keduanya tampak sangat akur. 8. Cerita kita tuh lucu ya, salah alamat sampai ada anak, hahaha. Celetuk angkasa yang mendapat lirikan tajaran dari Jingga. Dibahas aja terus. Angkasa tersenyum, dia meraih tangan istrinya dan mengtigacupnya dengan lembut. Begitu romantis perlakuannya, Jingga rasanya ingin selalu terbang melayang dibuatnya. Tentu saja itu akan menjadi bahasa kita sampai kita menua nanti. Akan kita ceritakan pada cucu dan cicit kita mengenai kisah cinta kita yang sangat manis. Angkasa tampak sangat bahagia mengingat tentang kisah mereka berdua. Itu sangat memalukan, kamu tahu. Tapi bagiku, itu adalah manisnya cinta. Dari kita berpisah karena pandangan masing-masing, lalu bertemu dan terikat dengan cinta. Sepertinya, kisah kita menarik untuk diceritakan. Sekarang aku bahagia, mendapatkan wanita yang sejak dulu aku cintai. Ternyata, cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan, hanya salah alamat saja. Angkasa, rengek Jingga kesal. Apa sayang? Sahut angkasa dengan nada merayu. Jingga memukul gemas D4 da angkasa, ia lalu menyandarkan kepalanya pada D4 da bigdang pria itu. Dengan lembut, angkasa sedikit merunduk dan mengtigakap bibir istrinya singkat. Mereka seolah lupa, jika Arga masih terjaga. Anak itu langsung memejamkan matanya sambil menahan nafas. Mereka selalu tidak tahu tempat. Batin Arga berpura-pura tertidur. Sepanjang perjalanan, angkasa tak henti-hentinya menggenggam tangan Jingga. Walaupun, saat ini dia sedang menyetir. Keduanya sesekali tertawa kecil, mengingat kisah cinta mereka yang sangat lucu. Tambah satu anak lagi, sepertinya cukup bagus. Gumam Jingga. Angkasa yang mendengar itu langsung mendelik tajam, enggak usah aneh-aneh sayang, udah cukup jangan lagi. 5 anak saja, aku enggak sanggup lihat kamu proses melahirkan anak lagi. 50. Tawa Jingga pecah, dia tahu Arengkasa seolah trauma melihat dirinya melahirkan. Kau ini malah justru tertawa. Sudah, prosesnya saja tapi enggak usah jadi. 3. Itu mah emang kamu yang mau. Hahaha. Cinta memang tidak dapat ditebak. Jingga tak pernah berpikir akan menikah dengan paman mantan suaminya sekaligus cinta pertamanya. Begitu juga dengan Angkasa, yang sudah mencintai Jingga sejak lama dan tak menyangka akan dapat menikahinya. Perjalanan cinta yang cukup manis bukan? 29. Dengan. Selebihnya akan ada di Boncap sambil nunggu cerita baru siap oke. Besok masih ada, Boncap tapi masuknya sekalian tambah Boncap Season. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada dukungan kalian untuk cerita ini. Besar dukungan kalian, sampai bisa sampai di titik ini. Benar-benar terharu maaf kalau aku masih banyak kurangnya, apalagi sampai buat kalian bolak-balik ngintipin demi lihat ada apa atau enggak, terharu banget pokoknya. 3. Nanti bakalan ada cerita baru, tapi mungkin beberapa hari lagi karena aku harus siapin semuanya juga. Sambil nunggu, nanti akan ada Boncap di sini biar gak kangen kalian sama aku 43. Pokoknya sehat selalu kawan 12. 51. Boncap. Arga sedang menjaga kedua adiknya, Biru dan Liora yang saat ini sudah bisa berjalan. Walau jalannya masih terlatih, tapi keduanya cukup lincah. Namun, Liora masih suka merangkak. Seolah, bayi itu mager berjalan. Arga yang melihatnya hanya bisa menghela nafas pelan. 3.
Jalan Liora, jangan merangkak terus. Tegur Arga pada Liora yang merangkak menghampirinya. Hoaya, Akit, Akit. Liora menunjukkan tangannya mengadu pada sang abang jika tangannya baru saja digigit semut. 2. Arga menunduk, menatap tangan adiknya yang menetah. Digigit semut ini, jangan merangkak makanya. Ayo jalan, badanmu loh gembul banget karena jarang olahraga. 3. Arga mendirikan adiknya, membiarkan Liora berjalan. Dibandingkan Biru, tubuh Liora memang lebih gembul. Padahal saat Nai Biru yang lebih gembul dibandingkan kembarannya. Tapi sekarang, justru sebaliknya. Apalagi, selain suka makan Liora juga suka tidur tanpa tahu tempat. 3. Hoaya. Arga menolehkan pandangannya, ia melihat Biru sedang menarik bunga hias yang ada di guci besar. Melihat itu, gegas Arga berlari dan menjauhkan adiknya. Dia menggendong Biru dan mengambilkan biskuit untuk bayi. Itu. Anteng, duduk sini. Arga meletakkan Boru di karpet tebal, membiarkan bayi itu menghabiskan makanannya. Leo, mau enggak? Sini kalau mau. Seru Arga tanpa menoleh ke belakang di mana Liora berada. Liora, Liora. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Arga menoleh. Dia langsung menghela nafas pasrah saat melihat Liora sudah tidur dalam posisi menfingging, bahkan bayi itu sudah mendengkur halus. 7. Astaga, enggak ada 5 menit aku tinggal, udah tidur. Mana posenya aneh banget lagi, bisa dia tidur begitu. Arga sendiri saja heran dengan tingkah Liora yang bisa tidur di mana saja dan kapan saja. 3. Sebagai kakak yang baik, Arga segera memindahkan adiknya itu ke kamar agar tidurnya lebih nyenyak. Barulah, dia kembali menjaga Biru yang masih fokus menghabiskan makanannya. Karena selain dia, tidak ada yang menjaga. Jingga sedang istirahat, Angkasa masih di kantornya, sementara Nara dan Artan sedang berada di kediaman Mahendra. Bis. Abang, bis. Biru menunjukkan tangannya yang sudah kosong. Abis ya. Tapi di sini juga habis. Ucap Arga sambil menunjukkan boks biskuit yang sudah habis tak tersisa. Tampaknya, Biru kecewa. Dia masih menginginkannya tapi biskuit itu sudah habis. Beli aja, mau. Seolah mengerti, Biru menganggukkan kepalanya. Arga memutuskan untuk ke minimarket dengan sepedanya. Biru akan dia letakkan di depan stang sepedanya yang sudah dipasang jok khusus bayi. Karena Biru ataupun Liora sering sekali meminta ikut dengannya jika dia bermain sepeda. Angkasa pun akhirnya memasangkan jok tambahan di depan stang sepeda. Kuit, kuit. Gumam Biru semangat saat Arga memasangkan sabuk pengaman padanya. 52. Lia, kita beli biskuit. Mau kemana tuan? Tanya penjaga rumah yang melihat Arga akan pergi. Ke minimarket depan sana sebentar pak. Nanti kalau bunda cari sampaikan ya. Aku pergi dulu. Arga melajukan sepedanya, Biru bertepuk tangan riang dan berceloteh gembira. Arga yang mendengar itu ikut tersenyum dibuatnya. Jarak ke minimarket tidak terlalu jauh, tapi jika jalan kaki sambil menggendong Biru jelas lelah. Apalagi, Biru baru bisa berjalan. Pastinya, bayi itu tidak kuat berjalan larna. Alhasil, mengendarai sepeda lah solusinya. Hoaya. Biru berteriak girang saat Arga meraihnya dalam gendongannya setelah sampai di minimarket. Ingat, cuman beli biskuit abis itu pulang. Kuit kuit kuit. Gumam Biru. Arga membawa Biru masuk ke dalam minimarket, dia menggendong bayi gembul itu menuju rak biskuit bayi. Melihat cemilannya, Biru gegas meraihnya. Arga membeli secukupnya saja, karena dia takut tak bisa membawanya. 2. Ucap Boru sambil menunjukkan lina jarinya. Haha, itu 5. Ambil 2 aja, besok minta belikan ayah. Arga mengambilkan 2 bungkus dan berniat akan membayarnya ke kasir. Pelmisi pelmisi pelmisi, Latu Jagat Laya mau ambil balang, gecel sedikit, kehadilarmu menghalangi. 12. Arga refleks menggeser tubuhnya, dia menatap heran pada gadis kecil yang seenak jidat menggesernya. Biru pun sama,
menatap aneh pada orang yang telah mengusir mereka. Mana dia? Ndak ada. Gumamnya dan menoleh pada biru. Melihat biskuit yang dirinya cari, gadis itu tersenyum senang. Dia berniat mengambil biskuit yang ada di pegangan biru, tapi dengan cepat Arga menepuk tangannya. Punya adikku. Tegurnya kesal. Tapi setelah mengenali anak itu, raut wajah Arga berubah. Heh santan. 3. Gadis itu mendongak, menatap Arga yang syok melihat kehadirannya. Sejenak, dia mengerutkan keningnya dalam, mengingat tentang Arga yang dirinya lupakan. Tapi, sedetik kemudian dia mengingatnya. Wah, Alga. Alga di sini juga. Kala baleng kakek kala. Tak disangka, Arga kembali bertemu dengan Kara di sini. Arga tersenyum untuk pertama kalinya pada gadis kecil itu, lagi bawa adik jajan, kamu sendiri. Kara ayo. Seorang pria parubaya mendekat, dan menghentikan obrolan mereka. Kakek, ini Alga teman Kala. Kara memperkenalkan Arga pada kakeknya. Terlihat, pria itu menyipitkan matanya menatap dalam pada Arga dengan penuh penilaian. Arga tidak takut, dan tetap berdiri tegak. Kamu cucunya si Ferdi Belang itu ya? Tebaknya. 3:53. Belang. Gumam Arga heran. Benarkan? Tanya pria parubaya itu lagi dengan curiga. Arga mengangguk kaku, Lia, itu opaku. Kakek kenal. Jawab Arga dan bertanya balik. Terlihat, kakek Kara itu merubah ekspresinya, suruh dia bayar hutangnya. Enak aja hutang gak dibayar malah udah punya cucu. Udah ayo Kara pulang, nanti opamu malah marah sarma kakek. Udah tahu cerewet opamu itu kayak lidah ibu mertua. 8. Kara terpaksa harus pergi, dia melambaikan tangannya pada Arga sebagai tanpa perpisahan mereka kembali. Bukan Arga yang membalas lambaian tangannya, tapi biru yang membalas sambil mengedipkan kedua matanya. 3. Kenapa kamu genit begitu? Tegur Arga kesal, dia mengusap wajah biru agar tak lagi menatap Kara. 19. Hoaya. Ketemu lagi kita 6:54. Boncap. Artan dan Nara diantar kembali ke rumah oleh Ferdi, tapi tidak dengan Tania. Karena memang Ferdi hanya sebentar saja mengantar kedua cucunya pulang. Niatnya hanya sebentar saja, tapi kebetulan Angkasa telah pulang dan mengajaknya mengobrol. Nah tuh Arga, baru pulang dia. Seru Angkasa saat melihat kedatangan Arga bersama Biru. Hoaya. Biru mermekik senang saat melihat keberadaan Ferdi. Pria itu selalu memanjakannya dengan makanan, makanya Biru gampang mengenalinya dan selalu menyambutnya dengan baik. 2. Cucu gembul opa, sini sayang. Ferdi meraih Biru dari gendongan Arga, ia lalu mendudukkan bayi itu di pangkuannya dan memberikan biskuit bayi yang Arga berikan. Abis ya biskuit adek. Ayah lupa beli, maaf ya. Angkasa mengelus kepala Arga ketika anak itu duduk di sebelahnya. Arga menggeleng, abis sebelum waktunya, Biru dan Liora banyak makan. Balas Arga yang mana membuat Biru menatapnya tak terima. Kuitku Yaitel, Biru menunjukkan biskuitnya, lalu dia melahapnya dengan cepat. Arga tersenyum, ia lalu menyandarkan tubuhnya yang lelah. Sejenak, anak itu memandang pada kakeknya yang sibuk dengan adiknya. Mengingat soal tadi, Arga kembali menegakkan tubuhnya. Opa, tadi aku bertemu dengan kakek temanku dan dia mengenaliku. Dia bilang, kamu cucunya si Belang ya? Aku jawab saja iya. Dia bilang, Opa masih ada hutang padanya. Mendengar itu, raut wajah Ferdi berubah. Keningnya mengerut dalam, berusaha mengingat apa yang Arga maksudkan. Butuh beberapa saat pria parubaya itu mencoba mengingatnya, tapi dia seolah melupakannya. Hutang. Masa Opa berhutang? Opa ini bukan perintis, tapi pewaris. Mana ada berhutang? Seru Ferdi tak terima. Arga menaikkan bahunya acuh, dia bilang katanya Opa punya hutang padanya. Sampai ada cucu, Opa tidak membayarnya. 3. Ferdi mengempatruk kepalanya yang tak gatal. Sejenak dia terdiam.
Dirinya masih tidak ingat siapa yang menanggilnya dengan sebutan belang dan hutang apa yang dimaksud. Gak tahulah, banyak pikiran Opa. Modus mungkin itu. Mana ada Opa hutang, Opa ini kaya dari bibit tahu enggak. 5. Pa, tegur angkasa, dia takut Arga bertanya tentang hal itu. Ferdi memutar bola matanya malas, dia lalu meng 3 kap pipi biru dan mengembalikan bayi itu ke pangkuan angkasa. Dia akan segera pulang, karena merasa ponselnya sejak tadi sudah bergetar terus-menerus tanpa henti. Tanpa melihatnya, dia sudah tahu siapa yang meneleponnya. Opa gak nginap? Tanya Arga heran. Ferdi menggeleng, jadi sumala onmamu kalau Opa gak pulang. Jawabnya dan melenggang pergi, meninggalkan angkasa dan Arga yang terbengong. 55. Sumala siapa? Tanya angkasa heran. Arga yang tahu pun mengempat ruk pelipisnya yang tak gatal, anaknya hantu. Lirihnya yang membuat angkasa terkikik geli. 3. Angkasa sedang sibuk membaca laporan yang asistennya berikan. Penjualannya stabil, tidak ada masalah. Hanya saja, persaingan semakin banyak. Tapi hal itu tak membuatnya merasa goyah ataupun takut, angkasa terus menarik hati pelanggannya dengan menjaga kualitas skincare miliknya. Tuan, ada tamu. Tiba-tiba sang asisten masuk dan memberitahunya tentang dirinya yang kedatangan tamu. Angkasa terdiam, dia mengerutkan keningnya dalam. Dirinya merasa tidak memiliki janji dengan siapapun. Tapi, dia yakin jika tamu itu bukanlah orang sembarangan yang diizinkan masuk oleh asistennya. 73. Suruh dia masuk aja. Balas angkasa. Asistennya itu pergi dan tak lama datanglah seorang pria berjas coklat berjalan mendekatinya dengan tatapan angkuhnya. Angkasa yang melihat pria itu langsung menghembuskan nafas kasar sambil memutar bola matanya malas. Ada apa? Mau mengajak ribut lagi? Aku kan bilang, tidak ada yang mengikuti skincaramu. Namanya persaingan bisnis, sudah biasa hal ini terjadi. Siapa yang datang untuk membicarakan bisnis? Pria itu menyahut dan duduk di hadapan angkasa. Dia mengangkat kaki kanannya ke atas paha kirinya dan bersedekap D4 Matanya menatap datar pada angkasa yang tengah menatap heran padanya. Namun, bibirnya membentuk senyuman penuh arti. Justru, aku datang ingin meminta putramu menjadi menantuku. 5. Apa? Perlu aku ulangi? Tanya pria itu kembali. Apa kamu gila Arnold? Ucapan angkasa membuat senyuman prian bernama Arnold Angasta surut seketika. 5. Datang-datang bukannya mengajakku bekerja sama malah meminta putraku menjadi menantumu. Tentu saja, tidak aku biarkan putraku memiliki mertua sepertimu. Mantan pemain wanita. Bisa jadi putrimu nanti menjadi pemain pria. Buah jatuhkan tidak jauh dari pohonnya, desis angkasa dengan sinis. Arnold tak terima, dia memberikan sebuah map pada angkasa. Melihat itu, dia mengambilnya dan membacanya. Sejenak, angkasa terdiam dengan mata membulat sempurna. Arnold sudah tahu, dia tersenyum lebar menatap keterkejutan saingan dalam bisnisnya. Aku memiliki usaha di bidang skincare, kuliner, dan perhotelan. Akan kuserahkan 50% saham yang kumiliki pada putramu jika dia mau menjadi menantuku. Ucap Arnold. 5. 56. Angkasa meng 4 kamu memberikan 50% sahammu secara cuma-cuman hanya untuk anak orang. Arnold mengangguk, dia kembali menyandarkan tubuhnya dan menatap sekitar. Istriku memintaku agar mencari keberadaan putra Asga Skincare. Dia tertarik dengan kesopanan dan tanggung jawab putramu yang sudah terlihat sejak kecil. Dia ingin, putri kami nantinya memiliki suami yang bertanggung jawab dan juga. Dia takut putri kami mendapat suami sepertiku. Kamu sudah tahu bagaimana aku dulu, sebelum bertemu dengan istriku. 15. Bukan hanya saingan di dalam bidang bisnis, tapi keduanya juga bersaing saat menjadi pilot. Angkasa tahu bagaimana Arnold yang banyak sekali kekasih, bahkan setiap keduanya bekerja dan mendarat di negara tertentu Arnold akan berlibur dengan banyak wanita dan itu menjadi kebiasaannya. Tapi setelah menemukan pujaan hati sebenarnya,
mendadak pria itu berhenti dari kebiasaannya. Mantan Casanova, mungkin itu julukannya. Sang istri takut dengan profesinya sebagai pilot, apalagi ditemani banyak pramugari cantik. Untuk itu, Arnold memutuskan berhenti dari pekerjaannya demi sang istri tercinta. 2. Berapa umur putrimu? Tanya angkasa dengan tatapan malas. Dia harus mencocokkan umur putri Arnold dengan ketiga putranya. 4. 2 bulan. Masih bayi ternya. Kandungan. 29. Hah. 0. Maaf baru muncul, sibuk kejar sapi. Yang nanya cerita baru, udah ada ya. Tapi genre fantasi. Bocil jadi pemeran utama. Oh, ini singkat ceritanya E9. Bagaimana rasanya dicintai? Selama 19 tahun Arthea Edbert harus merasakan kepahitan hidup karena dibenci oleh ayah dan ketiga kakak laki-lakinya. Tanggal lahirnya adalah peringatan duka bagi ayah dan ketiga kakaknya. Karena di hari lahirnya, sang ibunda juga menghembuskan nafas terakhirnya. 3. Arthea bagaikan burung dalam sangkar emas, dia tidak pernah diizinkan keluar dari kediaman Edbert. Tapi itu tidak membuatnya marah dan menerima apa yang ayahnya perintahkan. Dia menganggap hal itu sebagai penebus kesalahan karena membuat ibunda meninggal karena melahirkannya. 1. Hingga puncaknya, Arthea lelah dengan semuanya. Malam di mana umurnya menginjak 19 tahun, dia mengajukan 3 permintaan. Namun, permintaan itu justru membawanya kembali ke usianya yang ke-5 tahun. Aku kembali jadi bayi. Sampai Arthea tahu jika ayahnya bukan hanya membencinya tapi menginginkan keempatiannya. Bial tetap bel napas, Thea halus kabul dali cini. Inilah Hacia Thea. 57. Boncap. Masih di dalam kandungan dan kamu menginginkan putraku menikah dengan janin itu. Bagaimana kalau laki-laki? Astaga, aku tidak akan membiarkan putraku belok. Pekik angkasa dengan mata membulat sempurna. 2. Arnold hanya tersenyum, istriku sangat yakin janinnya perempuan. Kami sudah punya anak pertama laki-laki, yang kedua ini pastinya perempuan. 3. Angkasa menepuk keningnya, dia memejamkan mata sejenak sambil meresapi sakit di kepalanya. Arnold ini benar-benar menguji kesabarannya. Mana ada janin yang sudah diyakinkan jika janin itu perempuan ataupun laki-laki? Pasti nanti hasilnya berbeda. Jawab saja iya, apa begitu sulit? Seharusnya kamu beruntung, putramu akan menjadi menantuku. Beruntung apanya? Aku justru kasihan pada putraku nanti karena memiliki mertua angkuh sepertimu. Balas angkasa tak kalah pedas. 1. Keduanya akhirnya terdiam, memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Sampai, tiba-tiba pintu didobrak dengan kuat. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Artan yang dengan semangat mendorong pintu dengan bahunya. Sementara kedua tangannya memegang jajanan yang baru dirinya beli di depan kantor. 2. Ayah, Altan Dataang. Artan berlari masuk dengan riang, disusul oleh Arga dan Nara. 3. Namun, Arnold dibuat kaget melihat kedua anak angkasa yang kembar. Dia menunjuk secara bergantian dua anak itu dengan tatapan syok. Dirinya sama sekali tidak pernah melihat live angkasa, karena dia muak melihat wajah pria yang akan menjadi calon besannya. Jika bukan karena istrinya yang mengancam cerai, Arnold mana mau datang ke perusahaan pria yang tidak dirinya sukai.